Ya, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 22 Juni tahun 2022 ya. Ya, kembali lagi bersama saya di pertemuan kali ini ya, video kali ini. Sebelumnya saya mau minta maaf Bapak Ibu kalau misalnya kemarin saat saya rekaman, saat saya upload YouTube ada terdengar suara-suara yang kurang enak ya, karena sejujurnya saya lagi kurang enak badan gitu, tapi ya tetap upload upload gitu ya buat update. Eh, Mohon dimaklumi ya Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu juga sehat-sehat saja. Jadi di pekerjaan oke, di market juga oke, tetap bisa cuan gitu ya Bapak Ibu. Ya, jadi di hari ini ya ada beberapa saham yang mau saya bahas ya, terutama di oil and gas. Lalu ini IHSG dulu sebentar, terus nanti kita lihat review harga komoditinya hari ini gitu ya. Jadi langsung saja Bapak Ibu. Hari ini IHSG ditutup di harga 6.984,31 dengan perubahan harga minus 0,85%. Ya, kalau dilihat volumenya normal ya. Volume normal, asing keluar lagi. Ya, udah 3-4 hari ini asing keluar terus nih. Ya kan? Nah, jadi memang wajar harga hari ini juga terkoreksi ya, cukup cukup dalam nih ya, 0,85 hampir 1%. Ya, dia juga memang ketahan sama EMA 60 dan ada resisten di 7061 ya. Ini emang kuat kayaknya. Diuji kemarin 2 kali juga gagal sampai turun. Hari ini diuji gagal juga. Ya, kemungkinan besok pun kalaupun naik ya terbatas ya, tapi yang penting nggak jebol di area 6.921 ini, karena ini area krusial buat si IHSG. Oke, jadi kalau ini jebol ya udah hati-hati deh ya, banyak saham-saham big caps yang pasti bakal merah terus, ARB terus ya. Jadi nanti tetap kita technical ya, based on technical aja, jangan eh, ngasal-ngasal lagi gitu ya. Jadi ini ada support-supportnya. Kalau Bapak Ibu lupa, diputar lagi aja video saya gitu ya. Ini udah garis support-support ya, hampir dibilang inilah ya, confirm ya, support-support resisten yang saya gambarkan gitu. Karena ketahan-ketahan terus di area-area itu. Ya, jadi ISG seperti itu. Nah, lanjut ke harga bahan bakunya dulu nih ya. Bahan mentahnya ada oil dulu ya, crude oil. Ini dia break dari EMA 60-nya dan break uptrend line-nya ya. Dia udah break di harga 104 ya. Dia turun 4,19% hari ini. Nah, kalau based on technical ya, ya walaupun ini kadang juga nggak terlalu inilah ya. Nah, tapi di angka 98 dulu. Nah, mudah-mudahan di angka 98 ini harganya bisa kembali naik gitu ya. Karena kan memang ini udah naik tinggi banget nih ya, untuk harga harga sekelas harga bahan baku nih udah naik tinggi banget si oil ini. Gitu, kemarin udah nyempet 100% ya. Terus ini di sini 57% ya kan. Nah, terus sekarang turun ya. Nah, jadi wajar dia turun ya, biar nanti mudah-mudahan naiknya bisa lebih tinggi lagi lah. Nah, kalau harga minyak ini drop ya, otomatis nanti akan ngaruh ke saham-saham yang akan kita bahas ya sehabis ini gitu. Nah, oil ini drop. Nah, Brent juga ya, minyak yang dari Inggris ini juga drop ya. Kurang lebih sama, ini 4% juga, dia di harga 110. Nah, cuma kalau si Brent ini dia baru break EMA 60-nya ya, setelah kemarin kepantul-pantul kuat, hari ini break ya, sama kayak oilnya ya, kemungkinan bisa ke 101 dulu ya untuk si Brent sama. Jadi kalau si oil ke 98, si Brentnya mungkin ke 101, masih potensi drop sekitar 7%-an ya. Ya, kalau ini udah drop biasanya besok harganya jelek ya. Jadi coba nanti dari analisa ini kita kembali ke analisa sahamnya ya. Jadi langsung saja Bapak Ibu, ke saham pertama ada ENRG. ENRG ditutup di harga 264 ya, dengan koreksi sebesar 6,38%. Kalau dilihat dari volume, dia membesar ya, membesar tapi koreksi ya. Di sini asing juga keluar, bandar lokal juga keluar ya. Jadi hari ini statusnya dari bandar detektor si energi ini di big distribusi gitu ya.
Nah, sekali lagi dari target energi sudah hit ya. Energi ini sudah hit target daily. Jadi dia mungkin akan retrace ya atau masuk lagi ke dalam channelnya dia gitu ya. Ini saya hapus saja. Oke, Fibonacci saya hapus, ini saya hapus ya. Target-target sudah tercapai ya Bapak Ibu nih. Ya, yang nonton pasti udah tahu lah gitu. Dan tepat ya, pas di 333 ini ya, 334 ini pas banget ya targetnya gitu. Ya, jadi selamat yang udah cuan, harusnya sih di TP ya. At least kalau minimal TP setengah ya harusnya ada yang ambil untung lah, nggak di hold terus gitu ya. Karena pasar balik lagi IHSG kita kan nggak jelas sekarang gitu. Nah, sekarang dia kondisi masuk lagi ke dalam channel. Nah, mudah-mudahan ketahan di support 258 ini. 258, 260 ketahan untuk ANRG. Oke. Nah, sekarang kita lihat secara monthly-nya ya, ANRG. Kalau monthly-nya memang udah terlihat banget ini rounding. Ya, ini terlihat banget ini rounding, strong rounding. Jadi dia pun candlenya sudah bentuk doji ya, semacam hammer lah, hammer ya, hammer kebalik ya. Jadi potensi dia istirahat dulu ya. Ini kalau dilihat udah dari Januari sampai bulan ini naik terus ya, dia butuh istirahat. Jadi memang kemungkinan minggu depan energi ini koreksi dulu ya, entah sampai 218 atau 200 ini, yaitu wajar ya, karena naiknya sudah tinggi sekali gitu ya. Dari sini sampai sini ya kan, dari 230%. Sekarang kalau misalnya dia tutupan di resisten terus ke 223% gitu ya, cuma 10%-nya. Nah, jadi apa namanya, wajar kalau koreksi ya untuk energi bulan depan gitu. Tapi kita lihat aja lah ya, Pak market mau seperti apa gitu ya. Lanjut, saham selanjutnya ada Raja. Raja ditutup di harga 388 dengan perubahan harga positif 2,11%. Kalau dilihat secara volume good ya, growth ya. Dia dari Mei sampai sekarang ramai terus. Asing hari ini masuk lagi setelah distribusi besar-besaran ya. Mungkin taking profit ya, ini taking profit mungkin. Ya, merah-merah ini asing taking profit. Lokal hari ini taking profit, sebelumnya dia akumulasi. Nah, Raja ya, kalau dari bundle detektor sih dia netral ya, diakum sama YP ya, yang buang barang CCDR. Nah, Raja nih kemarin udah nyentuh di sini ya 400 berapa, 440-an ya. Ya, kalau secara target dia sudah hit ya Bapak Ibu. Oke, jadi ini target kecilnya sudah hit. Jadi ya selamat bagi yang sudah TP ya, sudah cuan. Saya udah nggak punya PR. Dia sekarang koreksi. Nah, yang saya takutkan ya, bentukannya seperti turun naik. Nah, ini di tengah-tengah ya. Jadi takutnya dead cat bounce itu. Takutnya dia sebenarnya masih mau turun, cuma ya dead cat bounce gitu. Setelah turun naik, ada pantulan naik, turun lagi gitu. Nah, ya jadi kalau dia confirm sekali lagi ya mungkin waving. Oke, Bapak Ibu, waving turun. Nah, hati-hati, reversal. Ya, karena memang ciri-ciri saham reversal ya seperti ini. Hijau terus ada candle merah ya, cuma dia nggak nutupin. Kalau nutupin dark cloud gitu. Nah, dark cloud itu udah tanda-tanda dia mau reversal. Oke, Raja. Jadi kalau memang udah sempat kemarin ada yang beli di sini terus sekarang udah cuan, ya di TP aja sebagian dulu lah ya, daripada jatuh semuanya terus nggak dapat apa-apa gitu ya. Nah, kalau dilihat dari monthly-nya, nah monthly-nya ini memang udah terbangnya udah tinggi banget ya gitu. Nah, ini kemarin juga udah tercapai ya kan. Nah, ini targetnya yang ke sini nih, yang jauhnya belum, ke 551 ya secara monthly. Oke, ini ada apa namanya, cup and handle-nya dia. Ya, dia udah break, potensi emang naik. Nah, tinggal nanti harga minyak oke, harga gas oke. Ya, nanti ini juga berpengaruh lah, mudah-mudahan gitu. Ya, jadi ada koreksi-koreksi ini mungkin karena harga bahan bakunya juga menurun. Ya, seperti itu Bapak Ibu untuk Raja ya. Jadi kalau udah ada yang target tercapai 43% gini harusnya sih cuan.
ya, harusnya udah diambil. Oke, lanjut saham selanjutnya ada Akra. Akra ditutup di harga 1065 dengan terkoreksi sebesar minus 0,93%. Ya, kalau dilihat dari transaksi volume hari ini lumayan. Asing keluarnya gede ya, 27 miliar. Nah, lokal juga keluar. Ya, lokal juga keluar. Nah, kalau dia dilihat small distribusi, ada yang akum YUZPBK. Ya, yang buang barang nih si KZ 35 miliar, dia buang, bener-bener buang deh. Oke. Nah, kemarin skenario-nya dia bisa break atau breakout atau breakdown ya. Ternyata ke breakdown ya di sini. Nah, ini pun target sudah tercapai ya, target breakdownnya dari penanya ini ya. Jadi ini saya hapus dulu. Ya, jadi cup and handle-nya belum 100% tercapai, cuma kemarin udah sempat terbang sih. Ya, jadi bagi yang belum TP, yang mudah-mudahan nanti rounding ini kesempatan untuk average down. Ya, dia sempat minus, sudah minus 9%, terus reversal ya. Nah, mudah-mudahan 1040 ini menjadi emang support kuatnya. Nanti dia habis itu dia area di sini mainnya ya, terus habis itu kepentok MA60 terus membal ke atas. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Oke, untuk Akra. Jadi nah, ini kalau dilihat ya Bapak Ibu, dia kepantul di uptrend line-nya. Ya, kepantul di uptrend line-nya, ya ini pertanda baik lah. Ya, semoga ini benar-benar kuat uptrend line-nya, jadi besok kalau nguji kena langsung membal. Oke, kalaupun break ya mungkin harusnya minggu depannya langsung bisa balik lagi ke atas. Nah, secara ini pun monthly ya, secara monthly memang dia habis rounding breakout. Nah, ini target terdekatnya di 1488 kalau main monthly. Oke, kalau main monthly ya Bapak Ibu, kalau main monthly. Jadi mudah-mudahan harganya nanti setelah koreksi dia bisa lanjut naik lagi. Karena memang kalau dilihat karena harga baku mutunya juga turun ya. Jadi harga sahamnya juga keikut. Ya sering kan kayak nikel, ya ini oil juga gitu. Nah, jadi saat nanti ada rebound, mungkin rebound terbatas gitu. Ya, jadi mungkin target-target ini belum bisa tercapai di bulan ini atau bulan depan. Kita lihat aja lah. Ya, kalau bandarnya emang mau ngegoreng ya pasti bisa terbang. Ya, yang jelas nih Akra udah didistribusi setelah akumulasi besar ya. Jadi anggap aja nih gunung ini setara dengan gunung ini ya, barang-barang dia sisa gunung-gunung yang di sini. Ya, seperti itu. Untuk Akra, lanjut saham saja ada Medco. Ya, Medco hari ini ditutup di harga 655 dan perubahan harga minus 2,96%. Kalau dilihat ya, volume tipis. Yang bagusnya Medco diakumulasi terus. Ya, jadi akumulasi terus ini kenceng banget ya. Lokal juga mulai akumulasi ya, walaupun distribusi ya mungkin ambil profit gitu ya. Nah, Medco kalau dari view-nya ya, dia gap udah ditutup. Nah, gap ditutup pakai rambut gini tuh menurut saya sih bagus banget ya. Jadi biar apa, biar ya harganya nggak usah turun jauh lagi gitu, koreksinya cukup gitu. Nah, ini dia kepentok di 690 ya. 690 ini resisten kuatnya dia ya, Medco nih. Lihat dari jebol dari sini 1 2 3 nggak kuat ya, 4 nggak kuat, 5 6 nggak kuat ya. Udah 6 kali selama Juni 2021, berarti setahun persis nih ya, setahun persis. Tahun yang lalu menguji pun nggak kuat. Nah, jadi kalau resisten seperti ini ya dijebol, nah ini harusnya nanti enteng banget naiknya gitu. Oke, harusnya enteng banget. Nah, ini sebenarnya kita main big views ya, big views banget. Kalau dari apa namanya, kalau dari pattern uptrend ya, terus ke sininya ya sebenarnya sih targetnya ke sini, ke 865-an. Ya, 865 juga support resistennya mereka nih sebelumnya. Ya, kalau target dari panel channelnya ya. Nah, kalau dari big views-nya kita lihat secara monthly ya. Ini kan dia
semacam cup and handle ya kan, cup and handle. Nah ini targetnya. Oke, ya bisa ke 1050-an. Itu juga resisten dan supportnya mereka dulu untuk Medco. Nah kalau memang Bapak Ibu percaya secara teknikal ini mampu ke sana, ya tahan aja gitu ya, tahan aja. Tapi kalau memang dirasa nggak masuk akal, nggak mungkin, ya sudah, jual aja beberapa gitu ya. Karena di sini MA60 nih ya, dia ngebreak MA60. Nah mudah-mudahan bulan depan lanjut naik untuk Medco, bisa breakout. Kalau breakout ya udah ke 867 ini harusnya gampang. Oke ya, ke 867 ini harusnya gampang. Dia tinggal ada resisten di 800 nanti ya untuk Medco. Nah di situ. Oke, jadi seperti itu ya Bapak Ibu untuk Medco. Secara big views masih oke. Ya, belum ada tanda patah, tinggal nanti dilihat di sinilah. Ya, bulan depan lah ini mungkin dia bisa breakout good untuk Medco. Oke, saham selanjutnya ada Elsa. Elsa ditutup di harga 306. Ya, terkoreksi sebesar minus 1,29%. Kalau dilihat dari volume ya, kecil ya. Dia di bawah volume MA20-nya. Asing hari ini masuk tipis, lokal masuk tipis ya. Kalau dia secara average dia diakumulasinya netral. Nah Elsa ini ada dua gap. Gap 1 di 300 ya sampai 296, gap 2 ada di 282 sampai 280 ya. Ini gap nih Bapak Ibu ya, bolong. Nah ini yang bahaya menurut saya Bapak Ibu. Jadi kalau memang dia confirm ya harga minyak jelek, dia menutup gap lagi ya bisa gitu. Ya, jadi bisa down sampai 280. Nah, kalau 280 ini ke break ya, itu jelek sebenarnya sih. Kenapa? Karena dia break downtrend line-nya. Uptrend line-nya, sorry. Uptrend line-nya ini di break ya. Ini juga ada MA60. Nanti jadinya pada si Elsa ini ngebreak MA60 udah susah banget gitu. Ya, sekarang masa MA60-nya nggak bisa jadi tumpuan gitu ya. Ya, jadi mungkin kalau bisa nutupnya antar-antar gitu kan. Atau ditutup pakai garis pun ya nggak masalah. Ya, jadi Elsa nih agak berat gitu. Ya, karena secara bandarmologi pun ya memang dia habis diakumulasi, cuma harganya belum digerakin ya, malah dijual-jual gitu kan. Mungkin ngumpulin barang lebih tinggi, nunggu momentum ya, nunggu harga bagus baru digoreng gitu kan. Ya, kalau Elsa nih ya dari Manli nih dia rounding nih Bapak Ibu ya. Dari Manli ini rounding dia. 1 ya, 2 3 ya, harusnya berarti apa? Bisa triple bottom nih. Ya. Yang ini yang saya tebelin ya, garisnya saya tebelin dan saya put dot sini. Ya, ini harusnya dia disebutnya ya bisa triple bottom gitu nanti. Ya, makanya yang ditakutin kalau dia drop ke sini, dia rounding gitu kan. Ya jelek sih tapi jadinya gitu. Nah, ini harusnya bisa breakout ya, jadi nanti setelah rounding ini bulan depan ya seperti Medco tadi terus bisa breakout. Nah, itu bagus ya. Targetnya di 425 nih, resisten sebelumnya ya. Jadi memang di oil ini harus sabar sih kayaknya. Emang tahun depan kayaknya baru good ya untuk si oil ya. Yang jelas dia masih rounding belum kelihatan mau breakout. Paling Medco aja tadi nih yang kelihatan ya. Seperti itu untuk Elsa ya, jadi harus sabar dan hati-hati. Lalu selanjutnya ada PTRO. PTRO ditutup di harga 2850 dengan perubahan harga positif 0,35%. Kalau dilihat dari volume dia tipis. Oke, dari asing jualan terus beberapa hari walaupun tipis, lokal jualan juga tipis. Tapi di sini dia big distribusi. Yang jualan barang YP ini gila banget, 237 miliar. Yang nampung kecil-kecil ada KK, RF, XC ya. Nah, XC plus XC aja ini nampung segini banyak, 58 juta ya. Sorry, ini tadi 237 juta ya.
Nah, ini yang CXT 58 juta gitu. Nah, jadi memang kalau si PTRO ini kan masih dalam channelnya ya, belum ke mana-mana, ya kan? Ini masih channel uptrendnya dia waving terus. Oke, nah tapi kalau di sini ini kelihatan mungkin ada sedikit penan gitu ya. Oke, ya. Ini kalau Bapak Ibu lihat. Oke, nah ini kalau bisa di break good banget Bapak Ibu. Ya, ini bisa di break good banget. Dia targetnya bisa potensi ke, kalau misalnya break besok di sini ya, 3.3290 ya untuk PTRO seperti itu. Jadi ini kalau penannya ini di break bagus banget gitu. Nah, lihat ya Bapak Ibu, nih support resisten sebelumnya ya, mepet-mepet situ. Jadi untuk jangka agak pendeknya lah ya, target pendeknya. Kalau target jauhnya ya masih tinggi gitu ya. Ini penannya diawasin ya, takutnya jebol kayak yang lain-lain, kayak nikel tuh udah jebol semua ya. Nah, semoga PTRO ini bisa breakout. Nah, bagus banget, cakep. Karena apa nih, MA60 nya di sini masih di bawahnya dia, jadi topangan habis breakout. Nah, harusnya ketahan ya. Kalau break lagi ke bawah ya sayang banget sih gitu ya. Untuk PTRO seperti itu. Lanjut ke Pegas ya. Pegas ditutup di harga 1765 ya, dengan terkoreksi 0,28%. Kalau dilihat secara volume juga tipis ya, beberapa ini tipis. Jadi dia konsol aja, konsol tapi diakumulasi asing. Oke, ini lokal juga akumulasi ya. Jadi Pegas nih dari 27 April selalu diakumulasi ya, dari 27 April ya, 25 April ini. Coba kita cek dari 25 April. 25 April ya. Jadi yang punya barang ZP, BK, AK ya, barangnya mereka di sini dia udah akumulasi nih. Kenapa ini belum kelihatan jualan? Soalnya ini jualan tipis-tipis banget gitu. Ya, jualannya masih tipis-tipis. Ini pun dari sini nih. Ya, saya nariknya dari sini, bukan dari sini. Ya, kalau dari sini mungkin harganya lebih drop lagi mereka ya. Punya barang lebih rendah lagi tuh Maret. Nah, jadi mereka average-nya tuh udah di 1632-an, 1644 gitu ya. Kondisi sekarang sudah cuan. Ya, kondisi mereka yang gendong pun udah cuan. Nah, jadi harus hati-hati. Takutnya ini nanti tiba-tiba ada bantingan ya, dengan isunya harga bahan bakunya turun terus dijadikan gorengan untuk menurunkan harga sahamnya. Nah, itu jangan, harus hati-hati lah. Ya, kalau trading plan saya kemarin saya share di Stockbit ya, itu beli area belinya tambahan nanti di area sini ya, cut loss tutupan di bawah 1700 sini ya. Kalau ini udah break ya jelek, patah ya, patah. Nah, di sini dia masih ada sisa gap ya. Jadi dengan adanya koreksi bahan baku ya, takutnya ini dijadikan gorengan ya, di dropin sampai ke 1700 tuh bisa ya. Nah, tapi mudah-mudahan 1700 itu ketahan lah ya. Jadi kalau target saya sih ya nggak jauh-jauh 1900 dulu. Mudah-mudahan bisa nanti setelah rounding lagi terbentuk gitu ya. Nah, ini emang dia mau ngebentuk apa juga belum jelas nih ya. Kemarin flag ternyata saya kira sebelum dividen udah bisa di breakout gitu kan, ternyata tidak di breakout ya, malah di dropin, dibanting sama bandar lokal ya. Ya udah, apa mau dikata gitu. Oke, Pegas tapi masih potensi up ke atas ya, dengan gemuknya si asing ini gitu. Oke, saham terakhir ada RMKE ya. RMKE ditutup harga 585 dan perubahan harga minus 25%. Nah, kalau dilihat ini dia membentuk penan ya. Penan dia juga kemarin breakdown tapi udah balik, tapi sekarang masih di resisten. Jadi ketahan di area-area resisten. Nah, ini di tengah-tengah ya. Kalaupun dia koreksi ya, itu bisa ke 530 dulu. Oke, 530. Nah,
Ini kalau target dari penannya sih ya, target dari penannya kalau breakdown bisa ke 446 nih. Ya, support sebelumnya, resistance sebelumnya nih. Ya, sideways-nya dia. Nah, tapi habis itu dia break EMA 60. Nah, mudah-mudahan EMA 60 RMK ini bisa ketahan. Ya, kalau RMKE ketahan terus ada reversal ya berarti patah ini. Ya, target penannya patah gitu. Ya, jadi tetap dipantau gitu. Karena apa? Saya satu secara volume dia mengecil terus ya. Jadi kayak makin sepi. Kedua, asing keluar terus. Ya, lokal juga keluar terus. Nah, jadi saya takutnya di sini apa namanya harganya di dropin ya. Seperti itu. Nah, kalau memang dari bandar detektor pun dia big distribusi. Oke, jadi segitu ya Bapak Ibu ulasan-ulasan video kita pada kali ini. Kayaknya harga minyak jelek ya, hati-hati di saham-sahamnya ya. Jadi kalau punya saham di sektor minyak, saya rasa cukup satu aja. Jangan punya Akra, punya Medco, punya Elsa, punya Raja punya Pegas gitu, nggak usah. Ya satu aja. Andalannya Bapak Ibu apa gitu. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu.